Pemirsa, peristiwa yang kurang menyenangkan terjadi di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Peristiwa terjadi ketika seorang pelajar yang menumpang malah jadi korban jambret oleh pengemudi ojol. Menurut rekam kamera pengawas yang terpasang di sekitaran itu, menunjukkan jika peristiwa terjadi ketika pengemudi online meminta penilaian. Namun ketika menerima HP dari anak itu, pengemudi online tancap gas. Ini oknum driver ojolnya harus banget diekspos sih orangnya siapa. Soalnya gini, yang pertama adalah gue gak suka karena ini orang menargetkan anak-anak sebagai target kejahatannya. Meskipun memang iya orang dewasa pun gak boleh jadi target kejahatan. Tapi kan traumatik pada anak tuh lebih sulit hilangnya dan lebih lama. Dan gue sebagai orang tua sebel aja gitu ngelihat berita ini. Dan yang kedua adalah kejadian ini membuat alma mater dari oknum ojol tersebut ikut ke bawah-bawah. Jadi maksudnya sebenarnya mungkin dari alma mater ojol ini tuh banyak banget ojol-ojol yang baik, yang perlakuan ke customer baik, servisnya juga baik gitu. Tapi gara-gara satu orang dan kebetulan videonya viral, orang-orang tuh jadi kayak takut sama semua ojol, iya nggak sih? Kan ini nyebelin banget gitu. Jadi harus diekspos dan harus selain dapat hukuman secara hukum yang berlaku juga harus ada hukuman sosial sih. Laudia Cynthia Bella dan Vino G. Bastian mengaku lega dan bangga. Film yang dibintangi keduanya, Hamka dan Siti Raham, diminati penggemar film tanah air. Rasanya ya, alhamdulillah seneng karena ini hasil karya kami yang sudah 5 tahun yang lalu kurang lebih ya. Kemarin volume 1-nya alhamdulillah kami dapat respon yang cukup hangat dari keluarga Buya Hamka, itu yang terpenting, dan dari masyarakat juga alhamdulillah. Jadi yang kedua ini tayang, tadi kita lihat seneng sih, wah ini nih 5 tahun yang lalu gitu. Ya. Vino dan Bella mengakui jika memerankan tokoh besar bukan pekerjaan yang mudah, sebab butuh banyak penyesuaian. Namun demikian banyak yang menyebut jika akting Vino berhasil. Ya pelajarannya setiap orang pasti ketika nonton film ini pasti punya masukan yang beda-beda gitu ya. Ada yang melihat tentang rumah tangganya, ada yang melihat dari sisi agamanya, ada yang melihat dari toleransinya gitu. Banyak lah macam-macam gitu. Tapi buat saya pribadi menjadi sosok seorang Buya Hamka itu pasti idaman semua orang gitu. Tapi untuk melakukan itu tidak mudah, tidak gampang gitu. Butuh perjuangan yang luar biasa gitu dari seorang manusia. Paling tidak dari film ini kita bisa memberikan bahwa ada loh sosok yang luar biasa, yang baik secara akhlaknya dan kayaknya bisa menginspirasi banyak orang gitu untuk hal-hal kebaikan. Dan Buya Hamka juga perlu diketahui juga seorang jurnalis seperti teman-teman semua gitu yang memang pekerjaannya menyebarkan berita dari surat kabar yang dia punya.
Ungkapan syukur tiada henti diucapkan oleh para pemain sinetron dan kru sinetron Jangan Bercerai Bunda RCTI. Pesta syukur hari lahir dan kemeriahan terlihat semakin mewah. Panjang berkah. Di tengah kebahagiaan, sinetron Jangan Bercerai Bunda mengungkapkan anak baru alias keluarga baru dalam lingkaran sinetron Jangan Bercerai Bunda. Ya, Ibnu Jamil akhirnya menjadi bagian dari sinetron RCTI. Ibnu Jamil mengaku lega akhirnya bergabung dengan teman-temannya di darat. Lantas apa peran Ibnu di sinetron andalan RCTI Jangan Bercerai Bunda? Ini sinetron terbaru buat saya, tapi nggak baru buat teman-teman sinetron yang sudah ada di sini. Ini adalah rumah dari Jangan Bercerai Bunda. Saya warga baru di sini. Hari pertama buat saya dan scene pertama juga buat saya, tadi baru aja kita take. Terima kasih buat teman-teman Jangan Bercerai Bunda, MNC juga dan juga RCTI. Mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu buat pencinta Jangan Bercerai Bunda. Spill dikit dong bang, karakternya seperti apa nih? Oke, kalau ini kayaknya gue nggak usah spill ya, langsung aja gue bongkar di sini. Di sini saya berperan sebagai Erwin. Erwin dia punya rasa di masa lalu yang masih belum selesai oleh Nabila yang diperankan oleh Revalina Estemat, dan saya kembali lagi. Dulu kita punya cerita dan sekarang saya kembali lagi ke sini untuk mencari cinta saya. Kayaknya ini memang Erwin ini karakternya kalau udah satu yang dia suka atau satu yang dia mau itu harus didapatkan. Kalau nggak sampai dapat dia nggak akan pernah bisa tenang hidupnya. Dan di sini juga saya punya hubungan darah dengan Wilda. Jadi saya adalah kakaknya dari Wilda yang akan pulang setelah saya melakukan bisnis pekerjaan di luar negeri. Seperti itu. Karakternya bisa di highlight sendiri apa? Karakternya di sini Erwin penyayang dirinya sendiri. Dia memang yang tadi saya bilang, kalau dia udah ada mau dia pasti harus dapatkan gitu. Mungkin terdengarnya atau terlihatnya memang egois, dan disitulah justru keseruan dari Erwin ini, gimana caranya Erwin bisa memainkan keegoisannya dia untuk bisa mendapatkan cintanya Nabila. Apakah ini yang dicari oleh Nabila ataukah maksudnya apakah Nabila nanti akan menerima atau tidak, kita nggak tahu. Jujur saya juga masih baru baca skenario-skenario yang baru datang buat saya. Jadi mungkin akan lebih ke sesuatu yang ngegemesin atau bikin kesel penonton, antagonis gitu. Sendiri saya ambil bagian dari sinetron Jangan Bercerai Bunda. Pertama, rindu dengan sinetron. Kedua, juga saya tahu teman-teman semua yang bermain di sini jadi pernah kerja bareng juga sama Reva, sama Fandi, sama Samuel, terus sama Ica juga. Ya, terus sama sutradaranya juga. Jadi mungkin memang ini judul baru buat saya, tapi lingkungan dan suasananya saya cukup kenal. Jadi maka dari itu saya ambil tantangan dari sinetron Jangan Bercerai Bunda, dan juga saya melihat ceritanya juga drama yang ya saya cukup senang lah bisa bergabung di sinetron bergenre drama. Assalamualaikum, saya Ibnu Jamil berperan sebagai Erwin di sinetron Jangan Bercerai Bunda. Jangan lupa saksikan sinetron Jangan Bercerai Bunda di RCTI.